Halo semuanya, balik lagi di video Study With Me. Di video sebelumnya, kita udah bahas teori-teori mengenai objek, di mana dengan objek ini kita bisa memodelkan atau mendefinisikan objek yang ada di dunia nyata ke dalam objek yang ada di dalam programming. Fungsinya sangat penting sekali, terutama untuk memvisualisasikan hal tersebut. Nah, sesuai janjiku kemarin, di video kali ini kita akan langsung praktek gimana sih cara membuat objek di dalam React.js. Dan gak usah banyak lama-lama lagi, mari kita langsung saja mulai videonya. Let's go! Oke teman-teman, sebelum kita mulai masuk ke coding, gue mau ulas sedikit teori yang udah kita bahas di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini aku punya satu buah gambar motor, di mana kita tahu motor ini adalah objek pada dunia nyata. Di mana objek dunia nyata itu pasti memiliki ciri-ciri. Salah satunya sebagai contoh di sini ada motor, dia punya merek, dia punya plat nomor, terus dia juga punya bensin, dia punya harga, ada warna, dan juga jenis motornya. Nah, ciri-ciri tersebut itu kita sebut sebagai property. Selanjutnya, selain itu ada juga yang disebut sebagai method. Method itu berhubungan dengan action atau tindakan yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, sebagai contoh di sini, kita punya motor, di mana motor ini karakteristiknya atau actionnya dia bisa dihidupkan, dia bisa dimatikan, dia bisa digas, lalu dia berjalan, terus dia juga bisa isi bensin kalau bensinnya habis. Nah, fungsi objek ini untuk apa? Untuk memvisualisasikan objek dunia nyata ke dalam objek dunia programming. Contohnya seperti yang udah aku katakan di video kemarin, seperti kita membuat sebuah sistem Gojek deh ya, dimana di dalam aplikasi ojek online tersebut, pasti di dalamnya ada berbagai macam objek, salah satunya ada motor. Nah, objek motor ini harus kita definisikan ke dalam objek pada programming, supaya apa? Supaya kita bisa membuat sistem yang sesungguhnya. Nah, jadi dengan adanya objek dunia nyata ini, kita bisa definisikan atau modelkan ke dalam objek programming. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini, yang akan kita bahas lebih detail di video kali ini. Dimana di sini kita punya nama objeknya yang diapit dengan kurung kurawal, di dalam objek terdiri dari key, dan juga value. Terus ada juga yang disebut sebagai property dan juga method. Kalau property itu hubungan key dan juga value, di mana value-nya hanya berupa tipe data aja. Sedangkan method hubungan antara key dan juga value, di mana value-nya berisi function atau berhubungan dengan tindakan atau action yang bisa digunakan oleh objek tersebut. Nah, biar gak bingung, mari kita langsung saja mulai ke coding ya, teman-teman. Nah, pertama teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Nah, di sini aku punya first project React.js-nya ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu cara install React.js atau belum pernah menggunakan React.js sama sekali, alangkah baiknya teman-teman ikuti aja video cara install React.js yang ada di channel ini. Atau buat teman-teman yang tertarik juga untuk belajar lebih jauh mengenai React.js, silahkan kunjung aja playlist Study With Me yang ada di channel ini dan ikuti videonya dari awal. Oke, yang pertama di sini kita punya app.js ya teman-teman, di mana return-nya masih kosong. Nah, untuk studi kasus kita kali ini, kita akan buat sebuah file baru deh ya, supaya nggak numpuk di dalam folder app.js. Nah, teman-teman boleh klik icon plus di sini ya. Kita misalkan beri nama aja motor gitu ya, sebagai contoh, atau objek deh. Objek seperti ini, kita akhiri dengan .js. Klik enter, ini masih kosong, kita akan buat sebuah function komponen. Seperti biasa untuk membuat function komponen, kita buat cons, kita beri nama komponennya apa, misalkan kita beri nama komponen apa ya, objek deh. Lalu kita buat dengan function komponen seperti ini. Ini saya menggunakan sebuah arrow function ya, teman-teman. Nah, di sini lalu kita return. Oke, supaya komponen ini bisa diimport ke dalam app.js yang ini ya, kita harus export dulu di dalam komponennya. Nah, kita harus export di sini, export default. Nama objeknya apa? Objek. Seperti ini. Maksudnya nama komponennya ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan buat objek sederhana deh. Untuk membuat objek, kita tahu kita tinggal buat aja variabel seperti biasa, seperti ini. Ups, jangan di dalam return ya, tapi harus di atas return di sini. Oke, kita buat variabel seperti ini, kita beri nama motor, lalu kita isi dengan objek. Nah, untuk membuat objek, teman-teman ingat di teori kemarin kita harus apit dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, setelah itu tinggal tekan enter. Nah, yang pertama, ini kita bisa menulis key-nya apa. Misalkan kalau motor itu dia punya merek gitu ya. Nah, kita tinggal tulis saja. Lalu titik 2, value-nya apa. Misalkan untuk mereknya kita punya Honda gitu ya. Seperti ini. Lalu untuk menambahkan key yang lainnya, key dan juga value yang lainnya, atau istilahnya property lainnya, kita tinggal pisahkan dengan koma seperti ini, lalu klik enter.
Atau sebenarnya digabung juga di sini nggak apa-apa ya. Misalkan kita punya jenis gitu ya. Misalkan jenisnya itu dia ADV 160 misalkan gitu ya. Nah, ini sebenarnya satu barisin seperti ini nggak apa-apa, tapi akan jadi panjang ke sebelah kanan supaya lebih rapi. Teman-teman alangkah baiknya klik enter aja. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya di sini kita udah berhasil membuat objek bernama motor. Dimana di sini kita punya key, ada value. Hubungan antara key dan juga value itu kita sebut sebagai property. Kalau misalkan value-nya berupa tipe data aja. Terus kita tambahkan juga untuk property yang lainnya, misalkan kita punya warna gitu ya. Karena tiap motor pasti punya warna. Misalkan kita beri aja warna merah gitu ya, untuk melihat objek pada dunia nyata yang ini. Nah, ini kita motornya ADV, dia berwarna merah. Kita akan visualisasikan di sini. Kita tulis saja merah seperti ini. Selanjutnya untuk properti yang lain, kita kasih bensin, karena tiap motor yang saat ini ada pakai bensin, ada yang pakai listrik ya. Tapi di sini secara umum kita pakai bensin aja. Terus selain bensin apalagi tuh? Kita punya harga ya. Setiap motor pasti punya harga. Misalkan kalau harga dia bukan string tapi integer, misalkan 30 juta deh. Nah gitu ya. Selanjutnya selain harga dia punya plat nomor juga. Kita tulisin lagi key-nya, lalu value-nya apa. Misalkan dia 3452 VDK gitu ya. Kita tambahkan satu value lagi deh, satu property lagi, yaitu status. Statusnya ini ada on, ada off ya teman-teman. Tapi secara default kita kasih off aja. Nah, sampai sini kita sebenarnya udah berhasil membuat property. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 property nih teman-teman. Ada merek, terus ada value-nya, ada key, ada value. Nah, selanjutnya kita akan membuat metodenya nih, teman-teman. Atau action yang bisa dilakukan oleh objek ini sendiri. Nah, cara membuat metode itu gampang aja. Nah, gimana kalau misalkan kita kasih tanda dulu deh. Di sini misalkan kita punya property. Seperti ini. Terus yang bawah kita punya metode. Metode. Seperti ini. Oke, di bawah misalkan kita punya nyalakan deh. Kita punya key nyalakan, di mana di dalamnya ada sebuah function. Kita buat arrow function seperti ini ya, teman-teman. Nah, misalkan sebagai contoh sederhana, kita akan console.log. Kita beri aja misalkan keterangan nyalakan mesin gitu ya. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya kita udah berhasil membuat metode. Nah, ini cara kita untuk membuat objek pada programming, terutama pada JavaScript ya, teman-teman. Dimana di sini kita punya nama objeknya apa, terus ada key dan juga value yang kita sebut sebagai property, terus ada di sini key dan juga value yang kita sebut sebagai metode. Nah, setelah kita bisa membuat objeknya, gimana sih caranya supaya kita bisa memanggilnya, atau istilahnya menampilkannya lah ke halaman web browsernya. Nah, itu gampang aja. Teman-teman tinggal ketik aja di sini di return, kita akan panggil tuh satu-satu value-nya. Nah, kita akan buat sebuah div di mana di dalamnya ada UL, kita akan buat baris ya. L, terus di sini ada LI. Nah, kita akan buat seperti ini nih. Misalkan kita punya Honda, terus kita buat LI lagi di bawahnya. Misalkan di sini ada merek gitu ya, merek .2 Honda. Terus di sini ada tipe .2 misalkan ADV gitu ya. Seperti ini 160. Nah, jadi kalau kita coba save, kita coba jalankan dulu deh di halaman web browsernya. Teman-teman boleh ketik Ctrl backtick, lalu tinggal tulis saja npm start untuk menjalankan aplikasi React-nya. npm start. Ketik enter aja. Tunggu sampai ini harusnya npm start. Tunggu dulu beberapa saat hingga nanti projectnya terbuka di halaman web browser. Nah, kalau misalkan aplikasi React-nya udah berhasil dijalankan, nanti akan otomatis terbuka di halaman web browser seperti ini. Nah, ini kenapa kosong? Karena kita belum import nih, teman-teman, ke dalam komponen app.js, di mana ini adalah komponen utama kita. Nah, cara importnya gampang aja, kita tinggal buka aja di sini, kita import dulu. Import, nama komponennya apa? Kita punya objek ya tadi. From object, nama filenya di mana. Nah, setelah itu kita tinggal panggil di dalam return yang ini. Nah, kita tinggal buka kurung siku seperti ini, lalu nama objeknya apa, atau nama komponennya maksudnya ya. Kita punya objek, terus backslash, kurung tutup. Kita coba save, kita coba lihat lagi hasilnya di web browser.
Nah, yang ini ya. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Misalkan supaya nggak terlalu polos atasnya ya, gimana kalau misalkan kita kasih header deh. Kita balik lagi ke object.js maksudnya, kita tambahin H1 deh. Misalkan kita punya motor. Coba save. Nah, ini kita punya motor, terus nanti kita akan buat seperti ini. Nah, tapi kita nggak bakalan buat kayak gini nih, teman-teman, karena ini dibuat secara manual. Ini boleh close aja supaya source code kita lebih luas atau atau kode editor kita lebih luas, kita close. Nah, tapi kita akan panggil di sini. Cara memanggilnya itu gampang aja. Kita tinggal pakai kurung kurawal seperti ini, lalu kita tulis nama objeknya apa. Kita punya nama objek namanya motor nih. Jadi kita tinggal ketik aja di sini. Motor, titik. Key-nya apa? Misalkan untuk merek, kita pengen tahu mereknya ya. Nah, kita tinggal panggil aja si key yang ini. Titik merek gitu ya. Merek seperti ini. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini dia udah ngambil dari sini nih, teman-teman, dari atas. Terus kalau misalkan kita ubah deh, jangan Honda, kita ubah Yamaha di sini. Yamaha seperti ini, coba save, kita coba lihat. Nah, dia otomatis berubah juga. Jadi dia udah berhasil ngambil dari sini. Itu artinya kita udah bisa memanggil value yang ada di dalam objek. Jadi kita tinggal panggil nama objeknya, diikuti dengan titik, lalu key-nya apa. Oke, selanjutnya yang bawah untuk tipe, seperti biasa, kita apit dengan kurung kurawal seperti ini, teman-teman. Lalu kita tinggal panggil nama objeknya apa, yaitu motor ya. Titik, misalkan tipe. Nah, ini harus sesuai ya. Oh, bukan tipe, tapi jenis ya. Karena kalau misalkan nggak sesuai, kalau kita coba save nih, nah dia nggak bakalan nampil karena nggak ada objeknya. Oke, kita jenis ya. Save, kita coba lihat. Nah, baru dia tuh muncul ADV 160. Nah, kita akan tampilkan juga untuk yang lainnya, teman-teman. Kita copy aja LI-nya menjadi berapa tuh? 3, 4, 5. Yang pertama itu dia punya warna, terus ada bensin. Warna, gitu ya. Ada bensin juga. Seperti ini. Terus kita punya juga harga. Harga. Terus kita punya plat. Terus apalagi tuh? Ada yang terakhir itu adalah status. Kita punya LI. Terus di sini kita punya status. Titik 2. Dalam kurung atau kurung kurawal motor. Titik status. Ini juga untuk ininya kita ubah ya untuk bagian title-nya. Ini ada jenis. Terus di sini kita punya warna. Kita punya bensin. Terus kita juga, tipe. Terus kita punya harga. Dan yang terakhir, di sini ada plat. Ada plat nomor gitu ya. Kita coba save, kita coba lihat. Nah, sekarang baru muncul tuh semuanya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya, gimana caranya supaya kita bisa menjalankan metode nih yang ada di dalam objek. Misalkan, sebagai contoh, di sini kita punya metode nyalakan, di mana nanti akan muncul ke konsol nyalakan mesin. Nah, itu biasanya kita menggunakan sebuah button, karena harus ada action-nya dulu, baik action yang dilakukan oleh user atau secara otomatis by system. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan membuat sebuah button ya. Kita punya button, ini adalah elemen HTML seperti biasa. Seperti ini. Misalkan di sini nyalakan mesin gitu ya. Nah, lalu ketika diklik, kita buat on click sama dengan kurung kurawal motor titik. Apa tuh metodenya? Nyalakan ya? Nyalakan. Nah, bedanya dengan properti, kalau untuk memanggil metode, kita harus akhiri dengan kurung buka, kurung tutup seperti ini. Kenapa? Karena ini artinya kita akan menjalankan sebuah fungsi yang ada di dalam metodenya. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Kita klik kanan lalu inspect, ternyata di sini ada error nih teman-teman. Kalau kita konsol, ini kita perbesar dulu. Jadi kalau kita lihat katanya motor titik nyalakan is not a function. Kita lihat apa yang salah. Kalau kita scroll ke atas, bukan nyalakan, tapi nyalan. Salah yang ini. Kita ubah deh, nyalakan. Coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Dia masih error, katanya motor titik nyalakan. Nyalakan, salah. Tipe lagi ternyata, teman-teman. Coba save, kita coba lihat lagi hasilnya. Nah, sekarang udah muncul tombolnya, dan ini
ketika kita belum diklik pun dia udah muncul nih teman-teman. Nah itu berhubungan dengan event handling yang akan aku bahas di video selanjutnya. Nah kemarin tuh sempat ada yang komen juga di video kemarin, Bang kenapa muncul 2 kali kayak gini nih. Nah, itu sebenarnya nanti akan aku bahas lebih detail di event handling yang ada di dalam React.js. Dan ketika diklik pun, dia nggak jalan. Nah, karena ini cara penulisannya salah. Harusnya dibuatnya seperti ini nih, teman-teman. Kita buat dengan arrow function seperti ini. Lalu setelah itu baru kita jalankan functionnya. Jadi kalau kita coba save, kita coba refresh deh ya, supaya dia errornya ngilang. Nah, dia nggak dijalankan tuh. Tapi ketika diklik, klik, nyalakan mesin. Oke, sip ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan coba ubah nih statusnya menjadi off. Nah, itu gampang aja. Kita tinggal buat seperti ini. Ini kita tulis aja deh di bawahnya. Kita tinggal panggil aja nama objeknya, lalu key-nya apa? Status ya, status. Lalu kita isi dengan on. Seperti ini. Jadi kalau kita coba save, coba lihat hasilnya di web browser, kita refresh deh. Walaupun sebenarnya nggak perlu refresh juga, tapi supaya nanti clear lagi ininya. Jadi kalau kita klik, dia nyalakan mesin. Nah, sebenarnya di sini statusnya dia udah on. Nah, gimana kalau misalkan kita konsol deh? Kita konsol titik log objeknya. Titik apa tuh? Status ya. Nih, coba save dulu, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nih, kalau kita klik, dia statusnya udah on. Tapi di sini kenapa nggak berubah? Karena setiap perubahan yang ada di dalam aplikasi React kita itu tergantung dari sebuah state. Nah, karena di sini kita membuat objeknya sendiri, jadi membuat komponennya itu immutable atau mute lah, nggak ada perubahan. Jadi nggak dianggap ada perubahan apapun. Sehingga di sini dia nggak di-render ulang. Nah, supaya dia bisa berubah statusnya menjadi on, itu kita harus buat objeknya di dalam sebuah state nih, teman-teman. Nah, kita akan belajar sedikit mengenai state lagi nih, teman-teman. Nah, di sini kita akan menggunakan hal yang sama, membuat objek yang sama, tapi menggunakan state. Nah, karena ini kita menggunakan function komponen, kita akan menggunakan React Hook ya, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu React Hook, mungkin nanti akan aku bahas di video selanjutnya, supaya teman-teman makin paham, oke? Oke, selanjutnya cara membuat state pada function komponen itu gampang aja. Kita buat dulu seperti biasa let gitu ya untuk membuat sebuah variabel. Di sini nama state-nya apa? Misalkan kita punya motor seperti ini, atau karena kita udah punya motor di bawah, kita ganti aja jadi singkatan lah mtr gitu ya. Nah, sebenarnya ini namanya boleh bebas mau apapun. Lalu kita set mtr ini untuk menambahkan atau mengubah nilai yang ada di dalam objek mtr. Selanjutnya kita sama dengan use state. Jadi artinya kita akan membuat sebuah state ya teman-teman. Nah ini nanti akan otomatis muncul import use state-nya karena kita menggunakan use state. Selanjutnya kita buka dengan kurung siku atau kurung buka kurung tutup, sorry. Nah selanjutnya baru kita isi dengan objeknya. Nah kita copy aja deh dari sini. Kita copy, kita paste di sini. Kita rapikan dulu. Ini kita rapikan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal panggil di bawah. Ini kita ubah aja motornya jadi mtr ya. Kita Ctrl D, jadi nanti akan otomatis terseleksi untuk kata-kata yang sama. Lalu kita tinggal mtr titik. Coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser, apakah udah muncul. Nah ini sama aja ya. Nah ini sama aja, nggak ada masalah. Jadi kalau kita klik, dia udah jadi on, tapi dia tetap ternyata off. Karena apa? Karena kita nggak bisa nih mengubah nilai yang ada di dalam state secara langsung seperti ini. Nah, cara untuk mengubah nilai yang ada di dalam state pada React.js itu harus menggunakan set state ya, teman-teman. Jadi kalau kita hapus saja ini kita hapus dulu untuk motor titik status sama dengan on, ini kita hapus. Kita akan ubah menjadi seperti ini. Set motor, set mtr ya, set mtr, kita akan ubah statusnya menjadi on. Seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita hapus saja deh semuanya, ini kita konsolnya mtr. Seperti ini. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, ini nggak ada error. Tapi kalau kita klik, nah, dia jadi ngilang semuanya. Statusnya udah berhasil kita ubah, tapi untuk properti yang lain jadi menghilang. Karena apa? Karena kita cuman ngupdate statusnya aja, atau merubah nilai yang ada di dalam statusnya saja. Nah, ketika kita menggunakan set mtr ini,
dia itu akan mengubah seluruh nilai yang ada di dalam objek MTR. Nah, sedangkan di sini kita hanya cuman mengupdate yang status saja, yang lainnya nggak diupdate. Itu artinya yang lainnya akan dihapus, itu akan dihilangkan. Nah, caranya kita harus update juga untuk yang lainnya. Karena nilai yang lainnya sama atau nggak ada perubahan, kita akan menggunakan sprint operator. Sprint operator atau apa ya? Pokoknya itulah. Nanti akan aku tulis mungkin di kolom komentar, gue lupa lagi tuh. Nah, caranya gampang aja. Kita tinggal hapus aja yang ini. Lalu kita tinggal isi dengan arrow function. Nah, datanya ini nanti akan berisi kopian dari objek yang di atas. Jadi kita tinggal panggil aja gini. Kita tinggal return, lalu kita, nah karena yang lainnya sama, itu tinggal kita titik data, seperti ini, koma. Lalu kita tinggal tulis properti yang akan diubah nilainya. Misalkan dalam studi kasus kita kali ini, kita kan hanya mengubah statusnya aja. Status titik 2, tanda kutip on gitu ya. Koma. Kita scroll lagi ke bawah, kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, kita refresh aja dulu deh. Supaya clear lagi gitu ya. Nah, ini nggak ada yang error, tapi ketika kita klik nyalakan mesinnya, nah, ini dia berubah nih, on, dan data yang lainnya tetap ada. Nggak ketimpa sama yang baru, sedangkan yang sebelumnya itu kita cuman mengganti datanya menjadi status on aja. Jadi untuk properti yang lainnya dia jadi menghilang. Nah, itu untuk status on. Kalau on, dia berarti misalkan kalau on dia itu mengurangi bensin gitu ya. Nah, itu gampang aja. Misalkan kita tulis lagi key-nya titik 2, ups, kita huruf kecil semua. Titik 2, kita ubah data titik bensin. Data titik bensin ini berisi data yang ini ya. Ups, ini bukan data bensin harusnya. Ini harusnya berupa nilai atau integer. Misalkan dia punya bensin 20 liter gitu ya. Ini kita tulis saja 20 liter. Kalau dihidupkan, dia akan mengurangi bensinnya sebanyak 5 liter gitu ya misalkan. Nah, ini tinggal data titik bensin, yaitu 20 yang atas ya, yang ini. Kita akan kurangi dengan 5. Nah, misalkan kalau dihidupkan, dia tuh mengurangi 5 bensin gitu ya. Nah, kalau kita coba save, kita coba lihat lagi hasilnya di web browser. Nah, ini bensinnya awalnya 20 liter, terus ini kita tambahkan aja deh L supaya nggak bingung gitu ya. Bensin, nah ini kita tambahkan L seperti ini. Jadi kalau kita coba save, dia punya 20 liter. Jadi awalnya dia punya 20 liter, kalau dihidupkan dia akan mengurangi 5 liter gitu ya. Nah, kalau kita klik nyalakan mesin. Nah, statusnya dia jadi on, dan bensinnya berkurang jadi 15 liter. Nah, selain hidupkan mesin atau nyalakan mesin, kita juga akan menambahkan satu metode lagi, misalkan matikan mesin ya, dimana matikan mesin ini dia itu akan mengupdate statusnya menjadi off lagi. Nah, itu gampang aja, kita buat lagi key-nya, matikan seperti ini ya, kita isi dengan arrow function. Oke, pertama kita console deh, console.log. Di sini kita tulis saja matikan mesin, oke? Oke, selanjutnya seperti biasa kita akan set MTR. Nah, karena kita hanya akan mengubah statusnya aja, kita menggunakan spread tadi atau copy data objeknya. Oke, kita tulis saja data seperti ini, kita isi dengan arrow function, terus kita return titik-titik data. Lalu yang akan kita ubah adalah statusnya aja. Kita tinggal ketik status titik 2 string off. Oke. Jadi kalau kita coba, ini kenapa matikan? Oh, ini harus kita pakai, jangan lupa koma ya. Ini setiap pemisahnya itu dipisahkan dengan koma. Oke, setelah itu kita buat satu tombol lagi untuk mematikan mesin. Kita buat button di sini. Oke, matikan mesin seperti ini. Lalu kita tambahkan action di sini. Nah, kita isi dengan, nah sebenarnya kita juga bisa tulis seperti ini, mtr titik apa tuh? Matikan ya. Nah, ini tanpa kurung buka kurung tutup. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya. Ini udah ada satu tombol baru. Ini awalnya statusnya off, kita nyalakan dulu, dia on, lalu kita matikan, jadi off lagi, dan bensinnya tetap 15 liter. Kalau kita nyalakan lagi, dia berkurang lagi 10 liter, jadi 10 liter ya, dan dia statusnya menjadi on, kita matikan lagi, kalau kita nyalakan lagi, dia 5 liter.
Oke, selain itu, kita coba isi bensin deh. Kita buat satu metode lagi deh, terakhir. Ini kita komen dulu, atau sembunyikan dulu deh. Oke, kita kan buat satu metode baru, yaitu isi bensin. Kita seperti biasa, tulis dulu key-nya apa, lalu titik 2, value-nya apa. Nah, value-nya di sini kita membuat metode, berarti diisi dengan sebuah function. Ini adalah arrow function ya, function terbaru. Oke, misalkan seperti biasa, kita akan set motor, mau MTR ya, set MTR. Nah, karena yang berubah ini hanyalah bensin aja, jadi kalau isi bensin jadi tambah 20 gitu ya. Nah, karena yang berubah itu adalah properti bensinnya aja, berarti kita harus menggunakan yang tadi, yang ini ya. Data sama dengan kurung siku. Nah, di sini kita tinggal return, terus kita titik-titik data untuk mengcopy objek sebelumnya ya. Setelah itu kita akan update apanya yang akan diupdate, yaitu bensinnya. Bensin, titik 2, data, titik bensin, ditambah 20. Jadi kalau kita coba save, kita tambahkan lagi satu tombol di bawah. Kita punya button isi bensin gitu ya. Seperti ini. Lalu ketika diklik, dia akan menjalankan sebuah fungsi dari, atau sebuah metode dari objek yang udah kita buat. Titik. Apa tuh tadi metodenya? Isi bensin ya. Metode yang ini nih, teman-teman. Jadi kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya, tapi sebelum itu kita konsol deh, biar tahu perubahannya gitu ya. Nah, kita konsol di sini, konsol titik log MTR. Gak usah deh, kita hapus aja deh, ngapain di konsol juga. Coba save, kita coba lihat hasilnya. Ini ada satu tombol baru. Kalau kita nyalakan, dia berkurang. Kalau kita klik matikan, dia statusnya jadi off. Tapi kalau kita isi bensin, lihat nih, bensinnya bertambah jadi 35 liter. Jadi kalau kita nyalakan lagi, dia berkurang lagi, matikan, dia statusnya jadi off. Oke, sip teman-teman. Mungkin materi mengenai objek sampai situ dulu. Jadi kalau aku rekap nih pembahasan aku sebelumnya, pertama untuk membuat objek, kita tinggal buat aja seperti ini. Ini objek yang pertama dulu deh ya. Kita buat dulu nama objeknya, terus ada key, ada value, hubungan antara key dan juga value, di mana value-nya adalah tipe data, dan itu disebut sebagai property, sedangkan hubungan key dan juga value, di mana value-nya itu adalah function, itu kita sebut sebagai method, teman-teman. Nah, cara untuk mengupdate-nya, kalau objek biasa, itu kita langsung bisa seperti ini, motor titik status, sama dengan on, nah itu nggak masalah, tapi akan membuat aplikasi React kita nggak bereaksi gitu ya, karena setiap perubahan yang ada di dalam aplikasi React, itu dipengaruhi terhadap state. Nah, jadi kita harus tempatkan objek ini kalau ada perubahan di dalam state. Nah, cara membuat state di dalam functional component itu menggunakan React Hook. Nah, jadi React Hook ini akan aku bahas di video selanjutnya, tapi intinya kurang lebih caranya seperti ini. Kita buat dulu nama objeknya apa, lalu kita set dulu motornya sebagai nilai awal. Nah, ini kita seperti biasa membuat objek seperti biasanya ya. Terus di bawah ada metode di mana key dan juga value-nya adalah function. Dan di sini kita udah bisa tampilkan return gitu ya. Merek sama dengan motor titik merek. Jadi cara untuk memanggil objek atau nilai yang ada di dalam objek, kita tinggal panggil nama objeknya apa, diikuti dengan titik, lalu key-nya apa. Nanti akan otomatis muncul. Terus untuk menjalankan function atau metode yang ada di dalam objek, kita tinggal tambahkan sebuah action yang ada di dalam button, terus kita panggil metodenya apa. Nah, khusus mengenai action ini, kayaknya cukup lumayan menarik, akan aku bahas di video selanjutnya. Dan video kali ini sampai sini dulu, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar jika teman-teman punya pertanyaan ataupun hal-hal yang menjanggal gitu ya di pikiran teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe buat teman-teman yang pengen belajar lebih jauh mengenai React.js dan juga UI UX design. And I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.